Memasang kawat gigi juga dapat mengatasi masalah yang bisa berdampak terhadap hidupmu di kemudian hari, seperti penataan rahang. Tapi bagaimana cara logam itu bekerja dalam mulutmu? Singkatnya, yang dilakukan kawat gigi adalah memberikan tekanan kepada gigi agar mereka tumbuh pada posisi yang benar di dalam mulut, seperti anak-anak TK pada saat istirahat. Semuanya berbaris. Setiap gigi punya nama dan bagan tentang posisi yang benar bagi masing-masing gigi ada di semua klinik dokter gigi maupun ortodontis. Pertama, kamu mungkin harus berkonsultasi dulu dengan ortodontis, ahli struktur mulut dan memindahkan gigi untuk memperbaiki rahangmu dan untuk meluruskan gigimu. Tentu saja, misalnya, kebanyakan orang mengalami sedikit atau banyak underbite atau overbite. Ini dikarenakan tidak ratanya rahang dan kawat gigi akan memperbaikinya. Ortodontis juga akan memastikan kamu memiliki mulut yang sehat secara umum sebelum perjalananmu dengan kawat gigi dimulai. Dengan kata lain, gigimu tidak boleh berlubang atau mengalami infeksi sebelum memasang kawat gigi. Jadi, gosok gigilah. Kebanyakan pasien ortodontik adalah remaja awal, tapi sekarang ini tidak jarang orang dewasa juga memasang kawat gigi. Ortodontismu akan memutuskan apakah akan memasang kawatmu secara berjangka atau terus-menerus, tergantung kasusnya. Kenapa orang membutuhkan kawat gigi? Sebagian berkaitan dengan faktor genetika. Jika dalam keluargamu ada sejarah gigi berantakan, kemungkinan kamu akan mengalaminya juga. Jika saat bayi kamu sering mengisap jempol atau dot, ini bisa mempengaruhi pertumbuhan gigi serimu. Jadi, jika kamu perlu kawat gigi, itu bukan salahmu. Ayo, kita lihat prosesnya dengan lebih cermat. Sebelum kawat gigimu dipasang, mungkin kamu harus menjalani perawatan tambahan dulu. Contohnya adalah memasang peregang. Ada dua macam peregang, rahang atas dan rahang bawah. Apa yang dilakukan peregang? Ambil contoh rahang atas. Sebuah perenggang akan merenggangkan tulang, dan tulang rawan langit-langit keras sebelum ia berhenti tumbuh. Idealnya dipasang sebelum usia 14. Ini bisa mencegah gigi berjajalan dan mempersiapkan ruang untuk kawat gigimu. Cincin-cincin logam dipasang pada geraham-geraham belakang. Badan peregang yang berisi skrup lebar akan merenggang dari kedua sisi di dalam mulut. Saat skrup itu dikencangkan, ia akan mendorong geraham-geraham belakang itu dan meluaskan tulang rawan yang lembut dari langit-langit mulut dalam beberapa minggu. Umum terjadi, gigi depan pasien kemudian menjadi renggang setelah proses ini. Dan itu bagus. Itu berarti peregang sedang bekerja, tapi sepertinya menyakitkan. Jadi, siapkan ibuprofen dan makanan dingin seperti es potong dan es krim. Ya ampun. Kebanyakan orang akan merasakan tekanan pada geraham belakang dan merasa tidak nyaman pada giginya. Mungkin di belakang hidung dan mata atau pelipis mereka, tapi sensasi ini lambat laun akan hilang. Begitu mulut dipasangkan peregang atau alat lain yang mungkin kamu butuhkan dan tiba saatnya memasang kawat gigi, ortodontismu akan membersihkan dan menggosok gigimu sehingga kawat gigi akan menempel di permukaan gigi yang bersih. Kawat gigi terlihat sederhana, tapi sebenarnya terbuat dari beberapa bagian berbeda yang saling bekerja sama. Bahan penyatu, bracket, kawat lengkung, karet pengikat, spacer, karet ortodontik jika kamu membutuhkannya, dan sebuah karburator. Tidak, yang terakhir tidak termasuk, hanya bercanda. Bahan penyatu membuat setiap bracket benar-benar menempel pada masing-masing gigi. Kawat lengkung menghubungkan bracket-bracket dan membantu menarik gigi seiring waktu. Kalau kamu telah memakai peregang, mungkin gigimu agak renggang daripada sebelumnya. Jadi, gigi-gigi itu harus dirapatkan lagi pada posisi yang diinginkan. Orang bisa mengenali karet pengikat karena bisa memilih warnanya. Saya sendiri suka yang ungu. Karet warna-warni ini menghubungkan bracket dengan kawat lengkung. Mereka melakukan pekerjaan berat merapikan gigimu, sehingga harus diganti dan dikencangkan setiap kali kamu mengunjungi ortodontis. Tidak semua orang membutuhkan karet ortodontik, tapi jika dibutuhkan, karet ini digunakan untuk menghubungkan satu bracket dengan yang lain guna menarik gigi tertentu. Setiap bracket memiliki pengait kecil. Katakanlah, kamu ingin sebuah gigi atas ditarik ke arah tertentu. Karet ortodontik akan dikaitkan pada bracket gigi tersebut dan karet itu ditarik ke bawah dan dikaitkan pada bracket gigi bawah yang berfungsi sebagai penahan. Karet ini bisa diganti sendiri, biasanya di antara waktu makan. Ortodontismu atau asistennya akan menjelaskan setiap prosesnya kepadamu.
dan mungkin menyuruhmu berlatih di klinik jika kamu harus mengganti karet ini. Omong-omong, pernahkah kamu mendengar tentang orthodontic marching band? Ya, persiapkan dirimu. Setelah tahu bagian-bagian kawat gigi, mari kita pelajari mekanikanya. Bagaimana semua benda itu merapikan gigimu? Semua ini tentang menerapkan sejumlah tekanan konstan dalam jangka waktu tertentu. Sebagian besar tekanan berasal dari kawat dan karet pengikat, lalu bracket menahan semuanya tetap di tempat selama dan setelah gigi itu dirapikan. Kawat yang menghubungkan bracket-bracket itu memainkan peranan penting dalam merapikan gigimu. Kawat umumnya tidak mudah ditekuk, tapi panas dalam mulutmu menjadikan kawat itu lebih lentur. Kawat akan tetap lurus, tapi masih cukup fleksibel untuk dibengkokkan mengikuti bentuk mulutmu. Dari sinilah asalnya tekanan besar itu. Jika masalah gigimu sangat rumit, saat itulah kamu membutuhkan karet ortodontik. Ini akan menambahkan tekanan dan memberikan bantuan lebih untuk merapikan gigi yang keras kepala. Tapi ingat, gigi-gigimu adalah tulang dan kamu hanya melihat bagian atasnya saja. Sisanya tertanam dalam gusimu yang lunak dan memungkinkan pergeseran. Kebanyakan kerja keras yang dilakukan kawat gigimu itu dikerjakan di gusi. Tekanan yang kamu rasakan pada gigimu juga diterapkan pada selaput periodontal, yaitu jaringan lunak di bawah gusimu. Satu sisi dari selaput ini lebih lunak dari sisi yang lain, yang memungkinkan gigi untuk bergeser. Sisi yang lain mendorong selagi tertekan, menciptakan aksi tarik-dorong seimbang yang memungkinkan gigimu bergerak dengan aman dan efektif. Kedua bagian selaput itu bekerja sama menyediakan ruangan dalam rongga mulut agar gigimu bisa bergeser bersama-sama. Di samping senyum lepas dan rahang yang rapi, kawat gigi mempunyai satu kelebihan lain. Bisa menguatkan gigi. Seperti halnya berolahraga di pusat kebugaran. Gigimu akan menjadi lebih kuat karena diberi tekanan. Itu juga membantu membentuk sel-sel baru yang menghasilkan kepadatan tulang lebih baik pada gigi. Ini berarti gigi memiliki pertahanan lebih kuat terhadap masalah mulut yang mungkin terjadi kemudian, dan kemungkinan kecil bergeser lagi setelah kawat gigi dilepas, yang biasanya setelah 18 bulan sampai 2 tahun. Baik, 2 tahun telah berlalu. Jadi, apa yang terjadi setelah kawat gigi dilepas? Apakah langit akan lebih cerah, matahari bersinar, dan bidadari bernyanyi? Mungkin bagimu rasanya akan seperti itu. Ortodontismu akan melepas karet tambahan, kawat, dan karet pengikat itu. Lalu dia akan melepas bracket-bracket dengan alat kecil semacam tang. Mungkin dia akan memintamu untuk menggosok gigi langsung di kliniknya, sehingga dia bisa melepas bonding agent atau bahan penyatu yang masih tersisa dari gigimu. Agent, bond? Oh, ada 007 di mulutmu. Keluar! Setelah kawat gigi dilepas, umum juga untuk memasang penahan yang dapat dilepas. Benda kecil ini membantu gigimu tetap di tempatnya. Penahan permanen juga ada, berbentuk kawat tipis yang akan dilem di bagian dalam deretan gigi atas atau bawahmu. Jika penahan gigimu dapat dilepas, ortodontismu akan menyuruhmu memakainya setiap hari. Nantinya, mungkin kamu bisa memakainya saat tidur saja. Tentu saja, menjaga kesehatan mulut setelah kawat gigimu dilepas sangat penting. Sikat gigimu paling tidak 2 kali sehari. Gunakan obat kumur dan benang gigi. Penahan itu juga harus dibersihkan. Jika penahan itu dapat dilepas, ortodontismu mungkin akan mengizinkanmu memilih warnanya. Semua ini tampak melelahkan. Terlalu banyak benda di dalam mulutmu ya. Kawat gigi umumnya dianggap sebagai pengalaman yang tak nyaman dan membutuhkan banyak toleransi serta kerja keras. Kamu mungkin juga mengalami sakit kepala karena semua tekanan pada gigi dan rahangmu. Jika kamu mengalami ketidaknyamanan yang tak wajar, konsultasikan dengan ortodontismu. Mungkin perawatan gigimu bisa disesuaikan, tapi ingatlah manfaat kawat gigi yang banyak itu. Makin keras upaya yang kamu lakukan dan makin taat kamu kepada nasihat ortodontismu, makin bagus juga hasil yang akan kamu dapatkan. Memakai kawat gigi itu pengalaman sementara, tapi akan ada kesempatan untuk tersenyum lepas seumur hidup yang menantimu. Jadi, pernahkah kamu memakai kawat gigi? Adakah kiat-kiat untuk melalui masa itu? Jika kamu baru akan memakainya, bagaimana perasaanmu? Beritahu saya di kolom komentar. Jika video ini membantu, klik tombol suka dan bagikan dengan teman. Tapi, jangan buru-buru pergi merapikan gigimu dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren yang benar-benar asyik. Klik saja di kiri atau kanan layar. Tetaplah di sisi terang kehidupan.